السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أن نرحب بكم سائلين العلي القدير أن يوفقنا جميعا لمواصلة مسيرة. Satu kata buat wasit, tenang, jangan emosi. Sekarang saja kalian meluapkan emosi kalian. Gas, satu kata buat wasit. Ya boleh dua kata juga. Gas. Wasit Ternyata yang bisa bangsat. ngalahin timnas Indonesia di Piala Asia U23 tahun ini adalah wasit. Itulah kata-kata yang diucapkan Presiden AFC Salman bin Khalifa untuk menggambarkan bobroknya kepemimpinan wasit yang memimpin laga semifinal Piala Asia U23 antara timnas Indonesia versus Uzbekistan. Pada pertandingan yang penuh kecurangan tersebut, wasit asal Cina, Shen Yinhao dibantu wasit VAR asal Thailand. Sivakorn Pudong berkali-kali bikin keputusan yang sangat fatal untuk kerugian timnas U23 sehingga pertandingan tersebut sangat layak diulang. Kecurangan pertama terjadi di babak pertama tepatnya pada menit ke-26. Witan Sulaiman dijegal bek Uzbekistan Abdul Qadir Husanov. Dalam tayangan ulang, Witan dijatuhkan di dalam kotak penalti. Semua pemain Indonesia meyakini pelanggaran itu akan membuahkan hadiah tendangan 12 pes untuk Indonesia. Namun setelah melihat VAR, wasit Shen Yinhao asal Cina menyatakan bukan pelanggaran untuk Indonesia, tapi malah Witan yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Tak cukup di situ, Ulubek Hoshimov melakukan pelanggaran terhadap Pratama Arhan di sisi kiri pertahanan Indonesia pada menit ke-40. Tangan kanan Hoshimov dengan sengaja mengenai leher Arhan, namun tidak ada kartu kuning untuk penyerang Uzbekistan itu. Di babak kedua, Shin Tae-yong dapat kartu kuning tepatnya pada menit ke-58. Pelatih Shin Tae-yong mendapatkan kartu kuning dari wasit Shen Yinhao setelah melakukan protes keras karena wasit Shen Yinhao dianggap terlalu loyal memberikan kartu untuk pemain Indonesia tetapi tidak kepada pemain Uzbekistan. Nah, yang paling parah di sini di menit ke-61. Pada momen itu Indonesia cetak gol melalui bek Muhammad Ferrari. Gol itu bermula dari umpan silang dari sisi kiri. Bola tidak bisa dikontrol dengan baik oleh Ferrari, bola mendekat ke Sananta. Sananta mengoper bola, Ferrari melepaskan tembakan kaki kanan dan gol untuk Indonesia. Namun wasit Shen Yinhao tak percaya kalau gol itu sah. Ia memutuskan mengecek VAR pada menit ke-63 guna memastikan gol Muhammad Ferrari terdapat pelanggaran atau tidak. Setelah melihat VAR, wasit Shen Yinhao membatalkan gol Muhammad Ferrari. Wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pudong menyatakan Ramadan Sananta terperangkap offside lebih dulu sebelum gol terjadi. Skor kembali imbang 0-0. Selanjutnya, Rizky Ridho dianggap melanggar kapten Uzbekistan Jasurgop Jalolidinov pada menit ke-82. Wasit Shen Yinhao bersemangat mengecek VAR untuk potensi kartu merah. Hasilnya, timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 10 orang setelah kapten Rizky Ridho di kartu merah pada menit ke-84. Ridho akan absen untuk pertandingan Indonesia berikutnya. Usai laga, pelatih Shin Tae-yong langsung menyatakan kegeramannya dengan kepemimpinan wasit asal Cina dan wasit VAR asal Thailand tersebut. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, duel sengit timnas Indonesia U23 versus timnas Uzbekistan U23 berubah menjadi pertunjukan komedi. Selamat untuk Uzbekistan, para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah, kata Shin di situs resmi PSSI. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan. Lanjutnya, ia juga meminta agar FIFA turun tangan atas kecurangan ini. Menurutnya, laga Indonesia versus Uzbekistan sudah selayaknya diulang agar tidak menimbulkan perdebatan. FIFA dan AFC jangan diam, ini kalau perlu diulang, tegas Shin Tae-yong. Mungkinkah pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan ini bisa diulang kembali? Masih tanda tanya besar, karena wasitnya memang wasit bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.
Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga untuk kita semua. Ya, Presiden AFC akhirnya menemukan bahwa ada banyak kecurangan dalam pertandingan antara Indonesia versus Uzbekistan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ada apa dengan wasit? Kalau memang sudah tahu kualitasnya seperti ini tetapi masih diberi kepercayaan untuk memimpin antara pertandingan dari Indonesia versus Uzbekistan ini. Apakah ada kalingkong di dalamnya? Apakah ada unsur mafia di dalamnya? Kita pun tidak tahu. Dan semoga saja bahwa pertandingan ini bisa diulang kembali. Tetapi apapun itu, saya secara pribadi harus memberikan apresiasi kepada timnas U23 yang sudah berjuang semaksimal mungkin untuk membanggakan Indonesia. Mereka kalah tapi dengan terhormat. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, tentu kita semua merasa kecewa, kita semua merasa sedih, kita semua merasa tidak puas dengan keputusan wasit. Saya mau katakan bahwa kesedihan kita jangan terlalu lama. Mari kita harus bangkit untuk mendukung timnas kita. Mereka masih ada kesempatan untuk bermain kembali, untuk melawan Irak dalam perebutan juara 3. Dan harapan kita bahwa mereka juga bisa bermain di Paris. Tentu doa-doa kita sangat berpengaruh guna mendukung mereka, guna memotivasi mereka. Dan kita juga harus tetap menjaga, harus tetap mengawasi narasi-narasi negatif yang akan dibangun oleh kelompok-kelompok pecundang, oleh kelompok-kelompok pengecut, oleh manusia-manusia bangsa di bangsa ini dalam menyerang Coach Sintayong, PSSI maupun Timnas Indonesia. Sekali lagi, wajib kita kawal manusia-manusia bangsat yang mau menyerang Coach Sintayong, Timnas Indonesia maupun PSSI. Dan juga komentar dari netizen terkait dengan wasit yang bangsat dan brengsek ini. Mari kita cek videonya. Bang, bagaimana tanggapannya kekalahan Indonesia 2-0 atas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23? Kalau menurut saya itu sudah sesuai keinginan netizen Indonesia. Sudah sesuai permintaan. Karena kalau Indonesia menang kan selalu ingin rematch sama Argentina gitu. Kan bisa nomor 2 bang, ketemu Spanyol. Indonesia kalau wasitnya netral kayak Sound Evan suka menang. Nanti nomor 1 ketemu Israel nggak jadi lagi, diboykot, nggak tanding sama Israel gitu. Makanya nomor 3 sudah sesuai keinginan kita semua. Tapi pada pertandingan kemarin kerasa ya kan, tanpa Rafael strike, pergerakan tanpa bola di suatu pertandingan itu penting. Jadi yang kemarin nanya, apa sih peran strike? Itu sudah terjawab. Wasit lagi Indonesia dicurangi wasit nih, wasit utamanya nih. Ya, man of the match bukan pemain Uzbekistan yang mencetak 2 gol, bukan. Man of the match-nya adalah ini nih, wasit yang satu ini adalah man of the match-nya yang menghancurkan hati semua rakyat Indonesia ya wasit ini. Karena keputusan-keputusan kontroversialnya, hati semua rakyat Indonesia hancur. Dan yang bikin gue makin kesel, ini di review tadi babak pertama gue udah bilang bahwa wasit ini terindikasi kayaknya ada kecurangan deh kayaknya. Dan ini salah satunya, Surya Saputra ini berkata bahwa emang bersih itu kocak. Dan gimana? Setelah di babak kedua ngelihat, lu masih bisa bilang, lu masih bisa ngebela wasitnya. Lu masih bisa ngebela wasit yang utama ini, dan ditambah wasit VAR yang dari Thailand. Indonesia, negara serumpun, tetangga dijadiin wasit. Apakah nggak ada indikasi ataukah nggak ada potensi untuk membuat Indonesia rugi? Nah itu, tolong Surya Saputra tolong dipikirkan lagi. Susah untuk menjadi netral ketika Indonesia bermain. Dan ini pertandingan yang sangat penting. Dan nggak ngerti lagi gue. Wajar ketika ada pelanggaran, ada suatu hal yang dicek, kita condong untuk membela Indonesia, condong menyalahkan wasit. Karena kita Indonesia, nasionalisme itu diuji di situ. Wajar lah kalau nggak netral. Dan ya dengan ini juga gue sangat-sangat bangga dengan Garuda Muda. Kita semua bangga dengan Garuda Muda. Dan ingat, ini belum akhir.
kita masih ada satu match lagi, yaitu perebutan juara ketiga, di mana ketika kita menang, kita akan langsung melaju ke Olimpiade. Jadi jangan sedih dulu, kita terima, nggak terima sih, tapi jangan langsung putus asa, karena masih ada satu pertandingan lagi yang harus kita dukung, yaitu nanti perebutan juara ketiga lawan yang kalah antara Jepang dan juga Irak. Jadi Indonesia harus bisa ke Olimpiade. Yuk, ini orang-orang kayak gini suruhan Bung Toel ini, yakin gue. Oke, kita rakyat Indonesia harus tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kita harus tetap dukung timnas Indonesia. Jangan jadi supporter pengecut. Kita harus jadi supporter sejati. Kalah dan menang itu barang biasa, tetapi kita harus komitmen, kita harus tetap konsisten untuk mendukung timnas Indonesia. Masih ada satu match lagi. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak. Doa banyak, semoga timnas Indonesia bisa menang, sehingga mereka bisa berlaga ke Paris. Tentu ini adalah harapan terbaik dari kita, dan semoga saja harapan, niat, doa dari kita bisa dipenuhi, bisa membawa berkah untuk para pemain timnas kita. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, tetap harus semangat. Mereka pasti bisa, Garuda Muda pasti akan tetap jaya. Mari kita lanjutkan lagi. Hancur nih mental wasit kalau baca komentar netizen Indo. Bahkan public figure banyak yang ikut komentar juga. Ada kejadian-kejadian janggal yang bikin supporter Indonesia tuh geram. Mulai dari gol yang ternyata offside, terus pelanggaran yang harusnya dapat penalti. Cuma ternyata netizen salah nyerang akun wasitnya. Ini akun yang salah nih. Nah, yang ini harusnya sih bener ya akunnya. Cuma postingannya dia 0. Kayaknya udah dipersiapkan sama si Sen Hinhao itu. Makanya postingannya dikosongin. Jadi netizen Indonesia nggak bisa ngomong aneh-aneh dah. Kalau kalian gimana? Setuju nggak sama keputusan wasit ini? Gua nggak. Boleh nggak sih hari ini tuh jadi hari yang paling ngebenci satu orang, yaitu Shen Yinhao. Wes kayak sepanjang pertandingan tuh ada aja keputusan tuh yang nggak masuk akal, nggak masuk nalar, nggak masuk logika. Wes pokoknya jancuk tenan iki loh. Yang seharusnya pelanggaran, yang seharusnya penalti, yang seharusnya gol itu, tapi keputusannya wes jancuk tenan. Kayak Indonesia pas gol aja itu tuh langsung dicekin VAR-nya. Giliran Uzbekistannya yang golin itu nggak dicekin VAR-nya sama sekali. Terus yang bikin nggak terima itu tuh pas Indonesia jatuh tuh kayak pura-pura nggak ngeliat, sampean tuh matanya buta apa piye toh. Giliran pas Uzbekistan yang jatuh itu langsung prit. Kue tuh cosplay jadi tukang parkir apa piye sih? Jelas itu tuh pas Arhan jatuh tuh sampai terbang ngono loh, tapi masih dipaksa untuk terus berdiri terus lari lagi. Tapi pas pemain Uzbekistan itu tuh kayak sengaja ngebodin gitu loh, sengaja nunjukin badannya, ngebadanin gitu sampai keguling-guling berkali-kali, langsung prat-prit. Lah pokoknya ini kalian ada kata-kata unik apa nggak, coba tulis di komentar deh itu buat Shen Yinhao itulah. Wes pokoknya Shen Yinhao. Merah darahku, putih tulangku, Indonesia aku cinta tim nasionalku. Saat kita kalah, saat kita menang, kami akan temani kalian berjuang. Jangan cuma nyinir, bangga saat menang, tapi ngebully saat kita dikalahkan. Pendukung sejati timnas Indonesia tak berhenti bernyanyi sampai kita juara. Indonesia, 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 kita Indonesia, kita Indonesia. Fans kardusan, lo diam aja. Bung Tawel silahkan keluar goa. Wasit kali ini memang benar-benar wasit jancuk, wasit bangsat, wasit brengsek, wasit biadab dan lain sebagainya. Itulah ungkapan-ungkapan yang kita dengar dalam kecaman dari netizen Indonesia. Jangan lupa netizen Indonesia untuk bersilaturahmi ke akun media sosialnya. Berilah dia pelajaran bahwa kekuatan netizen Indonesia itu sangat luar biasa. Tentu
Ini merupakan pengalaman buruk bagi kita untuk yang kedua kalinya. Kemarin yang pertama ketika dalam laga perdana kita timnas Indonesia berhadapan dengan Qatar, wasitnya si Nasrullah yang juga sama bangsatnya, sama kampretnya, dan sama pengecutnya. Lagi dan lagi timnas Indonesia dicurangi. Semalam pun demikian, terulang kembali ketika Indonesia melawan Uzbekistan. Marah iya, kesal iya, kecewa iya. Lantas apa yang harus kita perbuat? Kita hanya meminta kepada PSSI untuk melayangkan protes keras ke Presiden FIFA agar bisa menegur panitia penyelenggara dalam Piala Dunia ini. Presiden AFC juga sudah mengatakan bahwa ada kejanggalan yang dilakukan oleh wasit tersebut. Tapi ya, saya sih berharap bahwa pertandingan antara Indonesia versus Uzbekistan ini bisa diulang kembali. Karena jujur, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh wasit benar-benar tidak adil. Benar-benar hanya membuat kita kesal. Tapi ya begitulah, namanya manusia munafik, namanya manusia bangsat, namanya manusia curang. Tidak apa-apa, kita harus tetap semangat untuk mendukung timnas Garuda kita. Mari kita lanjutkan lagi. Rizky Ridho emang pantas dapat kartu merah. Nih lihat aja nih ya. Tuh kan jatuh kipernya, jatuh nih, lihat lagi nih. Tuh kan jatuh, makanya aduh nih lihat nih perhatiin baik-baik ya, perhatiin baik-baik. Tuh jatuh Rizky Ridho, makanya main tuh yang bener aja, jangan kasar ya. Ditandain kan sama wasitnya kan, jadi kartu merah kan lu nanti. Aduh kipernya kasihan. Drama. Perjuangan timnas Indonesia untuk melaju ke final terhenti oleh Uzbekistan yang sejauh ini belum pernah kalah, bahkan belum pernah kebobolan. Ya, biar bagaimanapun gua bangga, sedih tapi bangga karena dibilang melewati target semifinal. Bahkan kita masih punya kesempatan untuk bermain di Olimpiade. Kita tunggu antara Irak dan Jepang. Kalaupun kalah, kita masih bisa ikut playoff. Dan harus kita ingatkan lagi bahwa ini timnas U23 ya, under 23. Berarti kita masih bisa ngelihat keajaiban atau keseruan-keseruan yang jangka panjang. Mereka belum senior. Jadi Korea bisa kita kalahkan, Jordania bisa kita kalahkan. Untuk melaju ke senior ini gua udah tenang dan sangat menantikan perjuangan timnas U23 ini. Jadi prospek masih panjang, jalan masih panjang, target sudah lebih dari tercapai. Jadi sedih tapi bangga, kita kalah dengan terhormat. Itu aja. Kita kalah sama Uzbekistan, iya. Tapi wasit ngeselin, iya. Wasit miring, bola 50-50. Masih banyak Indonesia yang malah jadi foul. Dan ya udahlah, kita harus terima. Itulah sepak bola. Ketika usaha kerja keras sudah kita lakukan, tapi kalau faktor luck belum ada untuk kita, ya memang belum dikasih aja, belum diizinkan untuk menang. Tapi sekali lagi semangat buat timnas, buat penggawa timnas, buat coach STY, dan terima kasih buat teman-teman yang udah dukung, menyemangati, mendoakan timnas melangkah lebih jauh lagi. Kita doakan terus yang terbaik buat timnas Indonesia.
Ya, ternyata yang bangsat bukan hanya wasitnya, tetapi para pemain dari Uzbekistan juga bangsat juga. Kita menyaksikan bersama-sama ketika dalam tendangan pojok tadi, ketika Ricky Ridho, dia hanya berdiri di depan wasit lalu tiba-tiba, maksud saya berdiri di depan penjaga gawang lalu tiba-tiba si penjaga gawang itu jatuh. Benar-benar ini adalah sebuah drama pengecut, drama yang cocoknya dia pakai rok untuk berdiri menjadi penjaga gawang. Benar-benar anjing dah. Tapi ya, semuanya sudah terjadi, dan saya berharap bahwa ini menjadi pembelajaran untuk para pemain timnas Indonesia. Kalian, kami yakin pasti akan tetap jaya. Dukungan dari rakyat Indonesia saat ini terus bergemuruh. Rakyat Indonesia terus bereforia untuk mendukung timnas Indonesia. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah. Kalian pasti bisa. Sekali lagi, 97 atau mungkin sampai 98% rakyat Indonesia saat ini sangat bangga dengan timnas Indonesia. Sangat bangga dengan pelatih Sintayong dan juga PSSI bersama Ketum Bapak Erick Thohir yang selalu saja mensupport timnas Indonesia. Di sisi lain, kita juga rakyat Indonesia jangan lupa untuk selalu mengawal mereka terhadap komplotan-komplotan pengecut yang selalu menyerang, yang selalu melakukan penggiringan opini guna menyerang Coach Sintayong, timnas Indonesia maupun PSSI. Dan manusia-manusia kampret begitu, wajib hukumnya kita harus kawal sampai ke liang lahat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir bisa meluapkan sedikit rasa amarah kita, bisa mengurangi sedikit rasa kekecewaan kita atas kekalahan dari timnas Indonesia. Tetapi yakinlah bahwa kekalahan mereka adalah kekalahan yang diperoleh dengan cara yang terhormat. Karena match of the man-nya, karena man of the match-nya bukan dari para pemain, tetapi dari wasit itu sendiri. Terima kasih wasit bangsat, terima kasih wasit penjilat. Kau benar-benar luar biasa. Ingat netizen Indonesia, jangan lupa untuk bersilaturahmi ke akun media sosialnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.